Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Nabi ummihi wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillahi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmaina imma. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidina wa maulana Muhammadin abdillahi amma ba'du. Alhamdulillah kepada saudara semua dimanapun berada, berjumpa kembali di dalam ijazahan-ijazahan keilmuan-keilmuan yang bermanfaat bagi kita semua. Tentunya di dalam ilmu pengetahuan itu berbagai macam versi, berbagai macam aliran, dan berbagai macam unsur ada di dalamnya. Sebuah ilmu itu berupa cahaya. Bila kita merawat dengan baik, maka cahaya itu tidak akan pudar atau tidak akan redup. Namun malah sebaliknya, ilmu itu cahayanya akan semakin terang, benderang, dan tentunya menerangi kita dan orang-orang di sekeliling kita. Apakah saudara pernah memperhatikan rumput yang tumbuh di halaman? Lihatlah, tumbuhan rumput itu begitu subur makmurnya. Dan rumput itu tumbuh di mana saja, asal ada tanah, di situ rumput akan tumbuh. Baik itu di persawahan, di perkebunan, di hutan, di lapangan, maupun di halaman rumah saudara. Dan apakah saudara pernah memikirkan kenapa dan di mana ada tanah, di situ pasti ada rumput? Pastinya kita tidak banyak menyadari ya bahwa kenapa ada rumput. Yang sejatinya rumput itu adalah kekasihnya bumi. Ada bumi, pasti ada rumput. Dalam ilmu semula jadi, ya, dalam kategori rumput, itu adalah jantannya. Dan tidak ada rumput, maka tidak ada bumi. Begitu juga sebaliknya. Hal ini tanpa kita sadari telah terjadi. Dan bumi adalah batinya. Bahkan di kota-kota besar, seperti halnya kota-kota ibu kota, ya, kota yang mewah, kota yang gemerlap sekalipun, di mana bangunan-bangunannya sangat tinggi, telah dipenuhi oleh gedung pencakar langit, apartemen bertingkat-tingkat dan bangunan yang beton-beton besi yang kuat, yang mana telah menutupi halaman tanahnya. Namun, ya, halaman itu walaupun sudah diberi keramik, semen atau aspal atau batako, ya, tetap saja di sela-sela keramik lantai itu, walaupun di halaman yang luas, ya, itu pasti akan tetap keluar rumput. Padahal sudah rapat dalam membeton, ya, halaman di kota-kota besar, tapi ada saja rumput itu tumbuh di sela-sela aspal atau keramik atau batako. Di mana itu ada udara yang longgar, disitulah rumput akan tumbuh dengan liar. Walaupun dibendung dengan kuatnya, tetap saja rumput itu akan mencari celah dan akan mencari pori-pori ruang agar tumbuh ke atas, walaupun sudah ditutup apa saja. Dan begitu sang kekasihnya bumi, yang telah dihimpit berbagai aspal batako sangat kuat, ya, tapi masih ada saja rumput itu tumbuh. Yang mana intisari tersebut adalah mengandung rahasia-rahasia di alam semesta ini, yang mana selalu berkamuflase, ya, menyamarkan kemuliaan dan rahasia-rahasia ilmu yang dikandungnya. Begitu pula dengan rumput yang Mbah Salim sebutkan di atas, yaitu sebagai intisari kekasihnya sang bumi, yang mana sang kekasihnya bumi ini sesungguhnya berkamuflase dalam berbentuk rumput, baik itu rumput kering, rumput subur, maupun rumput lainnya, yang tak elok dipandang mata atau yang buruk bentuk warna daunnya rumput tersebut, ya, tidak peduli. Kalaulah bukan karena rumput, ya, maka Nabi Khidir itu tidak akan terkenal seterkenal saat ini.
Dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW, yang sesungguhnya Balya bin Malkan bin Abir bin Salim bin Arfakasad bin Abdullah Abbas bin Kinan bin Sam bin Nuh alaihi wassalam dan bin yang lainnya sangat turun temurun banyak sekali, yang di atas sampai kepada Nabi Adam alaihi wassalam. Begitu juga beliau dinamakan Nabi Khidir. Nah, karena setiap duduk di rumput, baik itu rumput kering, ya, maka rumput itu akan bergerak-gerak. Dan sebaliknya, akan keluar warna hijau, atau dalam ilmu semula jadi, setiap dudukan atau menyentuh rumput yang kering, maka rumput tersebut akan berubah menjadi hijau. Itulah yang dilakukan Nabi Khidir di saat menduduki rumput. Walaupun rumput kering akan tumbuh subur menjadi rumput hijau. Dan hal inilah yang dalam bahasa kunonya disebut sebagai hidir. Karena rumput kering itu yang tidak elok bentuk wajahnya dan rupanya, ya, yang kering kerontang, tapi dengan menyerap ilmu yang dimiliki oleh Nabi Khidir, sehingga rumput dan daun-daun tersebut yang kering kerontang akan hidup, akan hijau. Ilmu yang dimiliki oleh Nabi Khidir, ya, dalam ilmu semula jadi, Nabi Khidir itu memiliki satu amalan, yaitu setiap selesai sholat, beliau selalu mendoakan kepada seluruh makhluk supaya bahagia dengan membaca surat Al-Fatihah. Nah, oleh sebab itu, di dalam ilmu semula jadi, ya, di dalam hal ini, jika di dunia telah banyak manusia yang menderita daripada manusia yang bahagia, maka itu bertanda bahwasanya Nabi Khidir telah tiada. Namun sebaliknya, jika masih banyak manusia yang berbahagia dalam hidupnya daripada manusia yang menderita, maka itulah pertanda pula bahwa Nabi Khidir masih hidup sampai saat ini. Tetapi saudara jangan cemas, jangan khawatir, dan jangan bingung. Kalaupun Nabi Khidir telah tiada, maka penerus-penerusnya atau murid-muridnya masih banyak sekali di dunia ini yang mau melanjutkan doa dan amalan beliau untuk mendoakan semua makhluk yang bahagia. Dan dalam menjadi murid Nabi Khidir alaihi wassalam atau melanjutkan sebuah amalan perjuangan beliau, jika kita ingin, ya, diangkat menjadi murid atau sebagai generasi penerus dalam mengamalkan ilmunya Nabi Khidir, maka saudara perlu melakukan hal ini, yaitu biasakanlah saudara setiap selesai sholat, ya, 5 waktu, kita mengucapkan kalimat surat Al-Fatihah ini. Dan setelah membaca surat Al-Fatihah, kita berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, ya Robbi, semoga semua makhluk di dunia ini, baik pria atau wanita atau siapa saja, semoga bahagia dunia dan akhirat. Amin amin ya Rabbal alamin. Lalu setelah itu usapkan ke seluruh wajah saudara. Nah, untuk sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, ya, mungkin doa amalan ini tidak akan memperlihatkan reaksi yang begitu signifikan di dalam hidup kita. Namun setelah amalan ini tekun dan istiqomah kita amalkan, paling tidak minimal 3 bulan, maka dampaknya perlahan-lahan namun pasti akan mulai berada atau masuk dalam golongan para wali-wali Allah, ya, para orang-orang yang berilmu di jalan yang lurus. Kalaupun tidak bisa menjadi para wali Allah, paling tidaknya menjadi wali murid. Paling tidaknya kita sebagai panutan di sekitarnya. Dan bila kita tidak bisa menjadi panutan di sekitar orang kita, maka setidaknya kita bisa mengikuti walaupun
hanya sekejap saja. Bila saudara tidak mampu semuanya menjadi apa saja, maka solusinya cukup membaca doa surat Al-Fatihah tersebut ya setelah sholat fardu untuk meneruskan amalannya Nabi Khidir alaihi wasallam. Itu akan mencukupi semua dan akan mendapatkan yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Pada akhirnya, kebahagiaan dengan mengamalkan warisan dari amalan Nabi Khidir alaihi wasallam ini, kita akan menjadi wali di antara wali. Yang dimaksud wali di antara wali yaitu wali di dalam diri, wali di sekitar orang kita, wali di bermasyarakat, dan wali dimanapun berada. Wali bukan berarti mempunyai makom tinggi. Kita bisa menjadi wali murid, wali dari anak-anak kita, wali dari teman-teman kita, wali dari sanak famili kita, dan menjadi panutan karena keberkahan keilmuan kita. Dan tentu saja rezeki duit, uang akan berlimpah kita dapatkan dengan mengamalkan ilmu-ilmu dari warisan Nabi Khidir alaihi wasallam. Semoga keilmuan ini bermanfaat bagi saudara semua agar 7 keturunan kita mendapatkan keberkahan. Amin amin ya robbal alamin. Silakan bagi saudara yang ingin mengamalkan ilmu-ilmu warisan dari Nabi Khidir alaihi wasallam ini, dan silakan ditinggalkan bagi saudara yang tidak berkenan. Kelihatannya ilmu sepele, namun siapa tahu jodoh yang luar biasa dalam gerbang kesuksesan ada di sini. Ikutin terus channel Mbah Salim dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.